Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam was-siyami waz-zakati wa tilawatil Qur'an wa ghairihim min syi'aril islam. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Kita kembali mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita baru saja melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini menjadi amalan mutaqabbalan indallah, menjadi amal yang diterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan atau hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Nah, di dalam 12 bulan ini ada satu bulan yang paling istimewa, bahkan merupakan satu-satunya bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu mempunyai banyak nama, banyak sebutan, banyak istilah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Disebut juga Yaumut Tilawah, Syahrul Tilawah, bulan di mana dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Rasulullah menjelaskan bahwa bulan Ramadan Al-Quran ini merupakan satu paket. Kenapa dikatakan satu paket? Karena Al-Quran ini juga diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan dijelaskan bahwa semua kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mulai kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, semuanya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bahkan dijelaskan dalam sejarah bahwa dari 214 nabi, 214.000 nabi, termasuk 313 rasul yang pernah diutus ke permukaan bumi ini, semuanya pernah menerima mushaf atau lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan semuanya pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, para ulama kita menjelaskan bahwa sangat merugi orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang berpuasa pada bulan Ramadan tapi tidak melakukan tilawah atau pembacaan Al-Quran. Malah Rasulullah menjelaskan, kalau orang berpuasa tapi tidak pernah membaca Al-Quran, tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan bulan suci Ramadan. Masih banyak, mungkin ada orang yang belum mengetahui apa arti Ramadan.
para ahli bahasa, pakar bahasa Arab itu meneliti apa arti Ramadan. Mereka mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata Romado yarmidu Ramadan. Romado artinya panas yang sangat mengerikan, panas yang membakar. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa bulan puasa ini dikatakan bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan-bulan yang lain?" Rasulullah dengan tersenyum menjawab, "Innama summiya Ramadan li'annahu yarmidudz dzunuba fihi." Sebabnya bulan puasa ini dikatakan bulan Ramadan karena ada kesempatan bulan Ramadan inilah ya, semua orang-orang mukmin, orang beriman berkesempatan untuk menghapuskan, menghancur leburkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa yang pernah diperbuat pada masa yang lampau. Itu arti Ramadan. Ya, artinya panas, panas yang terik, panas yang menghanguskan, panas yang panas sekali, yang menghanguskan segala macam benda yang ada di bumi ini, bisa menghanguskan semua benda yang ada di bumi ini. Nah, oleh karena itu pada zaman Rasulullah dengan datangnya Ramadan ini mereka sangat bersukaria. Kenapa? Mereka berkesempatan untuk leburkan, menghapus segala dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa-masa yang lampau. Karena tidak seorang pun dari manusia yang tidak pernah berdosa. Sejak Nabi Adam, Nabi pertama sampai Nabi yang terakhir, semua pernah melakukan kesalahan. Kesalahan Nabi Adam itu cuma satu, diusir dari surga. Coba, satu aja kesalahannya, yaitu memakan buah khuldi. Kata Allah Al-Quran, "Fakula minha haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Persilakan hai Adam dan istrimu, kau nikmati keadaan di surga, makan minum sepuasmu, wa la taqrabu hadhihi syajarah. Tapi ingat, jangan kau dekati pohon ini. Apabila kau dekati, kau akan menjadi orang yang terkutuk dan orang yang teraniaya. Fawaswasa lumas syaitan. Tapi syaitan dimanapun kita selalu waswas. Sholat pun kita selalu diincar oleh setan. Kalau setan itu tidak bisa menggoda kita waktu di luar sholat, kata setan, nanti kalau kamu sholat, saya akan goda kamu. Oleh karena itu ada ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa apabila kita sudah melaksanakan Allahu Akbar, kata mulai sudah setan, ada yang datang dari sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ada di depan kita, ada di belakang kita untuk menggoda kita supaya tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mumpung ini merupakan minggu pertama bulan Ramadan, demi kesempurnaan sholat atau ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, masalah makan sahur. Kita akui bahwa ini belum seragam. Ya. Orang makan sahur semaunya aja. Makan sahur jam 2, jam 3. Saya sudah sering mengatakan di mimbar ini atau di tempat-tempat lain, makan sahur sebelum waktunya itu bukan makan sahur, itu makan malam. Ya. Waktu sahur ini dijelaskan oleh Al-Quran, itu adanya di penghujung malam terakhir, di sepertiga malam, dan waktunya itu sangat sempit. Waktunya tidak sampai setengah jam, kurang lebih 15 atau 20 menit yang disebut waktu sahar dalam Al-Quran. Di waktu sahar itulah makan dan minum yang kita laksanakan pada waktu itu disebut makan sahur. Jadi kalau makan sahur sebelum waktu itu bukan makan sahur, ya, itu makan malam namanya. Sama misalnya tahajud sebelum tidur
itu tidak tergolong tahajud, disebut qiyamul lail. Kenapa tarawih disebut qiyamul lail? Karena dilaksanakan sebelum tidur. Dan karena itu salat tahajud meskipun tidur sebentar hanya beberapa menit, silahkan tahajud. Kapan kita bangun sahur? Kalau menurut saya Bapak Ibu, karena waktu itu sempit dan ini yang alhamdulillah selalu kami laksanakan, ya. Sebab sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, jarak antara kalau sekarang imsak istilahnya, sebab di zaman Nabi dan para sahabat itu tidak dikenal istilah imsak, sudah ada. Ya, itu di Indonesia ada. Ya, di di negara Arab orang bingung kalau mengatakan imsak. Sama dengan istilah halal bihalal. Kedengarannya bahasa Arab, tapi kalau di negara Arab kita sebut halal bihalal, bingung orang Arab. Apa itu halal bihalal? Kenapa? Ini bahasa Arab khas di Indonesia. Tidak ada negeri Arab. Sama dengan imsak. Imsak itu adalah kata lain daripada saum atau siam. Boleh buka kamus. Ya. Jadi artinya puasa. Imsak, siam atau saum itu namanya puasa. Waktunya di jam-jam terakhir pada sepertiga malam terakhir itu. Jadi kalau misalnya Bapak mau bangun jam 4 boleh, ya. Tapi bangun jam 4 bukan sesuai makan sahur, ya. Tapi kalau menurut urutan-urutan ibadah dalam bulan Ramadan ini, kita bangun dulu, terus mandi, ya, baru kita tahajud, baru kita makan sahur. Dan sudah makan sahur itu jangan tidur lagi. Di sini letak kesalahan kita kebanyakan orang Muslim. Habis makan sahur jam 2, jam 3 tidur lagi. Padahal itu enggak ada perintahnya seperti itu. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Kalau sudah makan sahur itu bukan tidur tapi dipergunakan untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Diulang-ulang terus, diulang. Enggak ada batas. Mau sebanyak-banyaknya boleh. Ya, seandainya dalam ayat Al-Quran berbunyi, wabil ashari hum naimun, boleh kita tidur. Artinya waktu sahur itu tidur lagi, bukan begitu bunyi ayatnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sesudah kita makan sahur, kita pergunakan untuk istighfar sampai datangnya waktu subuh. Rasulullah ditanya, jaraknya Rasulullah, sekira-kira kita membaca, sebab dulu kan tidak punya jam, tidak ada penunjuk waktu. Kata Rasulullah, sekitar membaca 50 ayat Al-Quran dengan tartil. Kalau sekarang kira-kira 10 sampai 15 menit. Pas itu waktunya. Ya, itu. Nah, banyak hal-hal yang bisa diperoleh bagi orang yang sahur tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ampunan bagi orang-orang yang sahur tepat pada waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya selalu berselawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur tepat pada waktunya. Itu antara lain keuntungannya. Satu lagi Bapak Ibu, ya. Hendaknya pada bulan suci Ramadan ini kita mencoba meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Siapa tahu Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi seseorang. Tentunya kita berharap supaya kita masih, ya, menemui malam-malam tahun-tahun belakangan ini. Ya. Apalagi usia seperti saya Bapak Ibu, ya, sudah kepala 7. Nah, Rasulullah mengatakan tingkatkan ibadah, kuantitas dan kualitas ibadah pada bulan suci Ramadan. Maksudnya kalau di luar bulan Ramadan misalnya kita puasa hanya wajibnya saja. Di luar Ramadan kita tingkatkan puasa 3 hari, puasa sunat 6 hari. Man shoma Ramadana sum'at ba'u sittan min Syawalin
fakana kasyamud dhari. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diiringinya dengan puasa Syawal 6 hari, maka sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Puasa Senin dan Kamis lanjutkan. Itu sunnah-sunnah Rasulullah. Puasa hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan Arab. Kemudian yang penting lagi ialah meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita. Kalau misalnya sholatnya tahun-tahun yang lalu atau bulan-bulan lalu hanya wajib-wajibnya saja, fardunya saja, coba kita tingkatkan dengan menyempurnakan sholat sunatnya. Kata Rasulullah, ada 12 sholat sunat rawatib yang apabila dilaksanakan dengan tekun, dengan konsisten sampai akhir hayat, insya Allah akan dibangunkan sebuah istana dalam surga. Wah, saya kan nggak mau. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, ya 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Minimal 10 rakaat. Kalau kita kira sanggup 12, 10 aja. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib. 10 rakaat. Ada ulama yang mengatakan bahwa apabila seseorang dapat melaksanakan dengan tekun 10 rakaat ini selama hayatnya, atau katanya 40 hari aja, ya, guru saya mengatakan 40 hari aja, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Yakin itu, hakul yakin. Ya, apabila dilaksanakan dengan baik, bukan sama dengan sholat fardu. Saya berkali-kali mengatakan sholat itu jangan hanya sekedar menggugurkan wajibnya. Ya, kenapa? Orang banyak, kita akui secara jujur, banyak orang melaksanakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Sholatnya terlalu cepat, nggak ada tumakninahnya. Padahal nilai sholat itu dinilai dari tumakninahnya itu, ketenangannya dalam sholat. Ya, Nabi pernah melihat seorang pemuda masuk dalam masjid. Begitu selesai salam, faja'a wassalam alaih. Datang kepada Nabi, berberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa'alaikassalam. Dalam riwayat dikatakan, sebelum pemuda itu duduk, Rasulullah berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu, laksanakan di sholat. Fa innaka lam tusalli, karena kamu itu belum sholat. Begitu salam, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi, datang lagi kepada Nabi kemudian mengucapkan, assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum dia duduk, Rasulullah mengatakan lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu semula, tegakkan lagi sholat, karena saya lihat kamu belum sholat. Sampai 3 kali berturut-turut, putus asa pemuda itu. Kata pemuda itu, ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi melaksanakan sholat sebaik yang pernah laksanakan. Alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah bagaimana sholat yang baik. Kata Rasulullah, kalau sudah sempurna udhumu, takbir, ya, kemudian kamu berdiri dengan tenang. Ruku juga harus tenang, tumakninah. Kalau sudah punggung sempurna baru Sami Allahu liman hamidah, turunkan tangan dengan tepat. Kalau sudah tangan sudah turun, baru baca Rabbana walakal hamd. Kemudian kamu ruku tenang, ruku tumakninah, baru bangkit lagi, baru sujud lagi dengan tenang. Faf'al dzalika fi kulli salati. Laksanakan seperti itu pada setiap sholatmu. Apakah sholat sunat, apakah sholat fardu. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kadang-kadang bapak-bapak, ya, apalagi kalau maafnya, kita sebagai seorang pegawai, saya juga mantan pegawai negeri, ya. Itu kadang-kadang kalau ada keperluan kita, ada tamu, ada apa, cepat-cepat semua Allah, tidak ada tumakninahnya. Ya. Padahal itu nilai sholat itu pada tumakninahnya. Jadi marilah pada kesempatan ini, ya, waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan pada malam ini bermanfaat terutama bagi pribadi saya sendiri, ya. Mari kita bersama-sama
menyempurnakan ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati." Beribadahlah sesuai dengan sunnahku. Ya. Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan maka tidak termasuk golonganku. Sebaliknya, man tamassaka bisunnati dakhalal jannah. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, jaminannya masuk surga. Inilah Bapak Ibu jemaah kaum muslimat rahimakumullah yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.